Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto berikut dengan analisa market kripto terbaru ya, karena kita akan lihat secara tren apakah ada perubahan. Sebelumnya kita juga sempat bahas tren market kripto. Kenapa kita membahas market kripto ini lagi rawan pullback? Ya, mungkin akan ada short term correction selama beberapa hari ke depan. Kembali lagi, ini juga hanya analisa, disclaimer on and do your own research. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk videonya kita bisa lihat untuk hari ini market kripto lebih ke arah sideways ya, tidak terlalu banyak pergerakan, beberapa mengalami koreksi. Kita lihat Bitcoin sekarang di bawah level 24.000, turun 1%, Ethereum di bawah 1.900, turun 1,6%, dan ini sebenarnya level supportnya mereka. Ya, pertanyaannya adalah apakah support di sini akan bertahan atau memang kita akan mengalami koreksi tambahan gitu ya. Kita akan coba bahas. Untuk 24 jam terakhir kita lihat beberapa altcoin ini memang cukup ada kenaikan. Dogecoin ini kalau tidak salah ada network Dogecoin yang baru. Nanti mungkin kita bahas di next videonya. Yang di sini Dogecoin mengalami kenaikan 14,6% dan ini adalah salah satu altcoin yang memang mengalami kenaikan walaupun yang lain sedikit mengalami koreksi. Chilis juga sama, ada GMT, StepN, Filecoin, Monero. Lalu kalau kita untuk yang koreksi, beberapa mengalami koreksi juga sekitar 2,4% tidak terlalu signifikan, tapi tetap mengalami koreksi ya. Jadi kira-kira ini untuk tren market kripto hari ini ya, sedikit mix, ada yang naik, ada yang turun. Untuk Fear and Greed kita di level 44. Jadi masih di area fear, tapi areanya fearnya netral gitu ya, di area kuning, nggak terlalu warna merah lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita akan bahas beberapa berita baru di kripto ya. Salah satunya topik lagi hot itu adalah tentang Tornado Cash ya, developer Tornado Cash. Tapi sebelum itu kita lihat juga Do Kwon ya. Mungkin teman-teman familiar dengan Do Kwon, familiar dengan Luna Crash, di mana Luna sampai ke 0 gitu ya. Kita sempat bahas itu mungkin kalau tidak salah di sekitar bulan Mei. Nah, di sini Do Kwon breaking silence triggers response from the community. Ya, jadi Do Kwon mulai berbicara lagi. Sebelumnya Do Kwon bisa dibilang hilang gitu ya. Setelah Luna mengalami penurunan dia hilang. Nah, sekarang dia mulai bisa bilang mulai berbicara lagi gitu ya. Nah, tapi kita dulu di sini, the Terra co-founder and CEO Do Kwon break his silence about the collapse of the algorithmic stablecoin USDC ya, Terra USD dan Luna 2. Ya, karena kan sudah berganti nama. Nah, lalu yang sekarang menjadi hot topic adalah tentang developer Tornado Cash. Ya, kita tahu Tornado Cash ini adalah salah satu protokol untuk bisa dibilang privacy gitu. Jadi kalau teman-teman kirim kripto itu tidak bisa kedetek secara addressnya gitu. Itu kegunaan Tornado Cash. Nanti kalau misalnya buat satu video lebih detail itu kita bisa, tapi teman-teman mungkin bisa komen dulu ya kalau yang ingin tahu lebih dalam lagi. Nah, Kwon scam billions ya. Memang kita lihat Terra Luna ini dulu bisa dibilang banyak korbannya gitu ya. Mungkin beberapa teman juga korbannya, saya juga yang memang mengalami penurunan cukup jauh gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya adalah developer Tornado Cash ya, yang memang tujuan mereka adalah write code ya, menulis kode gitu ya, menulis kode dan memang untuk privacy. Tapi masalahnya adalah sekarang lagi dikejar-kejar government gitu ya. Bahkan kalau tidak salah yang terakhir itu sudah bisa bilang ditahan gitu ya, developer dari Tornado Cash sendiri, dan ini menimbulkan banyak perdebatan dari community gitu ya. Kita mungkin bahas Do Kwon dulu baru kita bahas Tornado Cash. Secara Do Kwon di sini, Do Kwon bilang di podcastnya, I bet big and I think I lost gitu ya. I think I lost. I think menurut saya sendiri sebenarnya dia sudah kalah gitu ya, bukan dipikir dia bakal kalah, tapi ini memang udah turun lah Luna gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi di sini di mana Do Kwon bilang memang the collapse took Do Kwon completely by surprise. Jadi memang ini cukup mengejutkan. Dia juga melihat Luna lagi strong-strongnya, tapi ternyata langsung jatuh dalam sekejap gitu ya. Dia bilang juga I didn't think this would happen. Lalu dia bilang juga dia belum menemukan kata-kata untuk describe selama beberapa hari itu gitu ya, pada saat Luna mengalami penurunan drastis. Lalu selanjutnya ke depannya sebenarnya si Do Kwon bilang, if my thesis is right, atau kalau misalnya yang dia lakukan dan pikirkan benar, dia bilang yang dia akan lakukan selama 20 tahun ke depan ini mungkin akan lebih berarti gitu ya daripada yang 6 minggu belakangan gitu ya, pada saat Luna crash dan lain-lainnya.
Nah, itu untuk Do Kwon. Selanjutnya kalau kita perhatikan untuk yang ini, Tornado Cash gitu ya, kita bisa lihat banyak perdebatan di sini dari Eric.Ethereum. Do Kwon legit scam retail out of billions and is partying it up tonight. Jadi bisa dibilang banyak korban untuk Luna gitu ya, tapi dia masih bisa dibilang free gitu ya, masih bilang bebas dari tahanan walaupun banyak korbannya. Nah, Tornado Cash di sisi lain, developer dari Tornado Cash ini memang yang tadi kita bilang tujuannya adalah untuk mengetik kode tentang privacy, tapi memang sekarang lagi dikejar-kejar polisi lah bisa dibilang ya, mau ditahan. Mungkin karena tuduhan untuk laundering money laundering dan lain-lainnya. Ya, itu untuk lebih detailnya. Dan ini perdebatan, kita lihat dari sini juga Celsius CEO ya, free and rich. Bebas. Voyager CEO free and rich. Sifu free and rich. Do Kwon free and rich. Jadi maksudnya mereka walaupun banyak korban tapi mereka masih bisa dibilang masih cukup gitu ya, masih cukup kaya. Tornado Cash developer is in prison ya, udah di penjara dan sekarang masih banyaknya support dia juga sebenarnya. Jadi ini menimbulkan perdebatan di dalam dunia kripto. Jadi itu berita yang lagi hot-hotnya. Sekarang kita masuk ke dalam untuk Bitcoin dan juga analisa technical market crypto ya. Ini sempat kita bilang, ini dari Matthew Hyland, di mana this past few days ya untuk Bitcoin close have shown weakness ya, memang ada weakness. Weaknessnya itu dari mana? Weaknessnya itu kalau teman-teman zoom di sini kelihatan bahwa ini seperti banyak wick candle gitu ya. Ini shadow wick di sini, dan biasanya kalau seperti ini artinya selling pressure di atas ini cukup kuat, banyak orang yang menjual di atas gitu. Jadi bukan berarti dia breakout ya, walaupun ini membentuk higher high lagi ya. Higher high ini artinya makin lama makin tinggi lagi, di sini turun terus lebih tinggi lagi. Ini artinya mengalami penguatan secara teknikal. Tapi kalau kita perhatikan secara pattern sendiri, di atas ini banyak wick candle, berarti selling pressure ini masih sangat-sangat besar. Dan ini artinya lebih ke arah mungkin akan ada short term correction. Makanya kita alasan kenapa market crypto rawan pullback ya, salah satunya ini. Kita lihat berita juga di sini. Ini ya, ini cukup menarik. Most active investor in blockchain companies by the top 100 public companies. Jadi ini beberapa top 100 perusahaan terbesar lah, bisa dibilang seperti itu ya. Dari Alphabet, ini Google gitu ya. Alphabet, Google paling besar. Dia ada 4 blockchain company ya. Ada Digital Currency, Group Voltage, Dapper Labs, Fireblocks, ada BlackRock, ada Morgan Stanley, ada Samsung, ada Goldman Sachs. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan apakah kripto akan bertahan atau tidak, kalau saya rasa ada. Kita bisa lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah invest dan bukan perusahaan-perusahaan yang kecil gitu ya. Mungkin nama-nama teman-teman di sini kurang familiar, tapi harusnya nama-nama di sebelah kiri ini ya, investor-investornya cukup besar gitu ya namanya, dan sudah bernama lah gitu ya. Dan sekarang kita masuk untuk analisa teknikal untuk Bitcoin dan juga market crypto. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Nah, ini yang sempat kita mention juga kemarin, di mana Bitcoin memang mencoba untuk breakout dari level 24.200 ya. Tapi alhasil apa, kita bisa lihat memang dia nggak berhasil breakout di sini. Bahkan untuk 4 candle terakhir ini bisa dibilang masih mencoba untuk bertahan gitu ya. Ini red candle di sini, walaupun bisa dibilang sideways ya, tapi ini candlenya merah 1, 2, 3, 4 berturut-turut. Dan ini kita lihat Bitcoin ini mulai mengalami breakdown, dan saya rasa breakdown ini harus terjadi juga, karena kita lihat di sini bisa dibilang Bitcoin konsolidasi di area support level 23.800-an. Pertanyaan adalah sampai kapan support ini mau bertahan gitu ya. Dan ini sudah dites berkali-kali kalau kita lihat dari time frame candle 4 jam. Jadi kemungkinan besar support ini harus turun dulu ya. Mungkin Bitcoin akan tes ke area 23.600 dulu. Apakah di sini level koreksinya? Saya rasa mungkin akan ada koreksi lebih dalam lagi ya, sedikit lebih dalam. Mungkin bukan berarti koreksi ini berarti Bitcoin kembali lagi ke level 15.000 atau bukan seperti itu gitu ya. Kalau saya rasa koreksi ini hanya short term correction, mungkin Bitcoin kembali lagi ke level 22.000 atau 22.000-an. Itu lebih tepat ya. Jadi koreksinya mungkin short term correction 3-5% sih saya rasa ya. Jadi ini untuk Bitcoin ya, makanya teman-teman perhatikan. Dan memang ini kita sudah sempat warning kalau memang mungkin akan adanya koreksi dulu gitu ya. Dan kalau misalnya ada terjadi koreksi, ya itu mungkin salah satu kesempatan untuk mulai cicil untuk buy juga, cicil untuk beli. Nanti kita coba bahas juga ya. Jadi ini untuk Bitcoin. Kita lihat juga grafik lainnya secara one day ya. Kita bisa lihat di sini
Ini saya close volumenya. Nah, ini ya, ini kita bisa lihat di sini di atas ini ya. Kelihatan bahwa ini lebih ke arah wick candle. Ini yang tadi kita bahas ya di grafik ini. Balik ke teknikalnya. Nah, seperti ini. Dan kita lihat di sini Bitcoin sebenarnya mau mencoba untuk bertahan ya. Kembali lagi, ini Bitcoin mencoba untuk bertahan. Ini belum testing sih sebenarnya. Jadi saya rasa mungkin dia bisa turun ke 23.600 dulu. Ada sedikit bounce ya, mungkin secara short term, baru mungkin akan ada penurunan lanjutan gitu ya. Secara target, mungkin cara target saya rasa Bitcoin bisa ke area level ini sih. Ya, area level berapa nih kira-kira? Kisaran level 22.500, 22.400 ya. Sebelumnya ini bawahnya dia gitu ya. Karena ini menjadi level resisten di sini, sempat menjadi resisten gitu ya. Ini sempat konsolidasi sedikit, sempat menjadi support. Jadi kalau misalnya Bitcoin koreksi di sini, ini masih cukup masuk akal gitu ya. Dan mungkin pada saat Bitcoin koreksi di sini, karena dia sudah breakdown, banyak orang yang mulai berpikir bearish kembali. Wah, ini ternyata market akan turun ke bawah lagi, dan ternyata di bawah naik lagi oleh paus gitu ya, atau whale. Biasa kita berpikiran yang sedikit berlawanan juga ya. Ini kalau untuk short term trend untuk Bitcoin maupun market crypto ya. Kita cek beberapa indikator lainnya. Seperti biasa kita lihat S&P 500 di sini. Kemarin kita closing hijau ya, closing hijau. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah sekarang kita berada di resistennya juga sih. Nah, kita kok tarik garis di sini kelihatan bahwa di sini sempat menjadi level supportnya dia. Di sini ya. Lalu di sini sempat menjadi resisten juga di sini gitu. Dan sekarang kalau kita perhatikan lebih detail lagi di sini ya, kita berada di dalam resisten-nya juga gitu. Jadi mungkin secara logika kita bisa lihat akan ada sedikit short term pullback dulu untuk S&P 500, dan mungkin Bitcoin juga akan terpengaruh oleh hal itu. Tapi S&P 500 sebenarnya kalau kita lihat dari sini trennya cukup bullish ya, cukup signifikan sih sebenarnya kenaikannya ya. Jadi itu selanjutnya kita lihat untuk Bitcoin dominance. Kalau kita dari Bitcoin dominance ini cukup menarik karena nggak terlalu bearish kalau kita dari Bitcoin dominance-nya gitu ya. Karena di sini kalau kita lihat di sini Bitcoin dominance-nya sempat naik, lalu sekarang ini mengalami merah. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin dominance-nya kembali turun atau Bitcoin dominance ini mulai mengalami kenaikan. Biasanya kalau misalnya Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan, artinya altcoin mengalami mungkin koreksi lebih besar daripada Bitcoin ya, dan itu normal, itu yang cukup normal terjadi, yang sering kita rasakan juga. Kalau kita lihat dari USDT dominance, kalau lihat dari USDT dominance ini kelihatan bahwa sebenarnya support ini masih cukup kuat gitu ya, dan ini memang masih sesuai analisa kita, di mana USDT dominance-nya perlahan-perlahan mulai mengalami kenaikan ya, perlahan-perlahan mulai mengalami kenaikan. Artinya kalau USDT dominance-nya mulai naik, lebih banyak orang mulai take profit gitu ya. Sebelumnya di sini mungkin mereka membeli gitu ya. Nah, sekarang ini waktunya mereka take profit dulu. Nah, mungkin nanti akan ada waktu mereka beli lagi dan ini mulai breakdown. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kalau misalnya teman-teman yang lebih ke arah untuk tradingnya juga. Jadi itu dulu mungkin untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video update ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.